Episode 5, Masuk Perangkap, Misi dimulai. Novel simpanan CEO Dingin by Aisyah Shahid. Airi termangu di biliknya, ia masih menimang-nimang penawaran Araf yang pasti sangat menguntungkannya. Ia sedang membutuhkan biaya pendidikan adiknya dan penawaran Araf sangat menggiurkan untuk diterima. Namun, hatinya bimbang mengingat lelaki itu yang tiba-tiba saja baik kepadanya. Ia melihat Lita yang sedang fokus menatap layar komputernya, mengingat Lita yang sudah lama bekerja di kantor ini membuatnya penasaran untuk mengorek tentang atasannya itu. Setidaknya untuk jaga-jaga dan pertimbangan. "Lit, Pak Araf itu orangnya seperti apa sih?" tanya Airi hati-hati takut mengganggu temannya. "Pak Araf tuh orangnya baik banget Ae. Bahkan dia tuh gak sungkan buat traktir kita-kita kalau ada proyek besar yang sukses, meski si wajahnya selalu dingin dan tanpa senyum. Tapi dia baik banget lah pokoknya selain juga ganteng banget sih," jawab Lita panjang lebar membuat Airi mengangguk lambat. "Emangnya kamu ngapain?" tanya Pak Araf. "Naksir ya, hayo," ledek Lita membuat Airi menggeleng cepat seraya mengerutkan alisnya. "Apaan sih Lit? Aku nanya gitu soalnya dia galak banget kayak gak ada ampun gitu. Jahat dan nyebelin lagi, serem banget. Amit-amit aku punya suami kayak dia," ujar Airi seraya bergidik ngeri membuat Lita terkekeh. "Aku pastiin dari semua karyawan yang ada di kantor ini, hanya kamu yang bilang Pak Araf itu jahat dan nyebelin. Padahal banyak loh wanita di gedung ini yang suka dan berusaha menarik perhatian dia bisa dibilang mayoritas sih," ujar Lita seraya mengerlingkan matanya kepada Airi yang hanya mengangkat bahu. "Dia baik dari mananya, jahat, serem, mesum iya," gerutu Airi seraya menyelesaikan pekerjaannya. "Hai Lita, Airi," sapa Samuel dengan wajah berbinar membuat dua wanita yang sedang di bilik itu ikut tersenyum. Samuel memang lebih menyenangkan dari Araf yang kaku dan dingin seperti es batu dan juga lebih baik tentunya. "Hai," ujar keduanya serempak. "Ada apa nih Pak HRD tiba-tiba datang ke ruangan kita?" tanya Lita kepada Samuel. "Biasa lagi gabut, oh iya jangan lupa nanti malam ya," ujar Samuel mengingatkan seraya tersenyum manis kepada keduanya. Lita mengangkat jempolnya dan tersenyum manis ke arah Samuel. "Memangnya nanti malam ada acara apa?" tanya Airi yang masih bingung. "Lah, emangnya kamu gak tahu ya kalau nanti malam tuh semua staf kantor dapat traktiran makan besar di restoran indah. Emangnya kamu masih belum lihat grup kantor?" tanya Lita panjang lebar dengan antusias. Airi menggeleng lemah, sungguh ia tak tahu menahu kalau ada acara makan-makan enak gratis nanti malam. Gimana mau lihat room chat yang udah sepanjang Merauke itu kalau dia gak ada uang untuk beli kuota internet. Sepagi ini saja Airi belum melihat handphonenya sama sekali, meskipun terhubung dengan wifi kantor. "Serius kamu gak lihat chat grup AE?" tanyanya untuk memastikan. Ia tak habis pikir dengan kehidupan wanita di hadapannya ini, sesibuk apa sih dia sehingga sampai gak bisa lihat room chat kantor. "Kalau ada yang urgen gimana?" batin Samuel heran. "Aku masih gak ada uang buat beli paketan, kan masih baru kerja belum gajian," ujar Airi lirih dengan santainya membuat Samuel menganga mendengar ucapan pujaan hatinya. "Hah, cuma karena itu?" tanya Samuel memastikan. Airi mengangguk dengan polosnya melihat Samuel yang menggelengkan kepalanya. Ia tak tahu semalang apa hidup Airi hingga tak bisa membeli kuota paketan termurah sekalipun. Airi menggaruk tengkuknya yang tak gatal seraya cengengesan, ia malu dan mengalihkan pandangannya dengan kembali bekerja. "Kalau begitu aku kerja dulu ya Ae, Lit. Oh iya Ae jangan lupa baca ya chatku mumpung di sini gratis," ujar Samuel seraya menyengir membuatnya semakin tampan di mata Airi. Airi masih menatap kepergian Samuel dengan senyum manis, membuat Lita merasa curiga dengan kedekatan mereka berdua. Airi menggeser kursinya agar dekat dengan Airi dan mengedipkan sebelah matanya, menggoda. "Sepertinya ada yang lagi PDKT nih," goda Lita membuat Airi salah tingkah dan merona. "Apaan sih Lit? Ekspektasinya tinggi banget sampai gak bisa jangkau. Aku tuh sama Pak Samuel kayak langit dan bumi jadi jauh banget gak bisa nyatu," ujar Airi menjelaskan panjang lebar membuat Lita tersenyum.
Tapi kalau Pak Samuelnya yang suka gak papa kali ya, meski langit 7 pun pasti akan dibawa pergi. Goda Lita yang semakin menjadi membuat Airi ikutan terkekeh geli dan hanya menggelengkan kepalanya. Apa begini kelakuan kalian selama di kantor? Hanya ketawa-ketawa gak jelas doang, mau makan gaji buta. Ujar Araf dingin dan tajam membuat Airi dan Lita seketika membeku. Lita tak pernah melihat wajah menyeramkan Araf membuatnya bergidik ngeri, sedangkan Airi sudah mulai terbiasa dengan sikap Araf yang selalu mampu mendominasi lawannya. Araf melihat Airi dan Lita yang hanya menunduk dalam dan tak menjawab pertanyaannya, ingin sekali Araf membawa Airi ke dalam pelukannya seperti kemarin namun, tak semudah itu. Dasar otak mesum. Airi, cepat datang ke ruangan saya 5 menit saya tunggu kamu serta keputusan kamu. 1 detik kamu telat maka kesempatan kamu bekerja di kantor ini akan hangus, ujar Araf dingin dan semakin menusuk kalbu. Tanpa rasa kasihan dan bersalah telah menggertak bawahannya, ia langsung keluar dan masuk lift. Airi dan Lita luruh ke kursi masing-masing dengan berusaha bernapas dengan baik. Sumpah, baru kali ini aku lihat Pak Araf marah. Ternyata mengerikan banget, pokoknya enggak lagi deh, aku kapok, ujar Lita dengan dada yang masih naik turun saking paniknya. Airi berdiri tanpa menjawab ucapan Lita, karena mengingat ancaman atasannya, bagaimanapun ia tak bisa mengandalkan Samuel yang baik hati di kantor ini demi jabatannya, karena ini bukan milik Samuel tapi milik Araf Lus. Dengan terburu-buru Airi berlari menuju lift untuk mengejar Araf yang sudah menghilang. Ia tak ingin dipecat dan hasil kerjanya sia-sia. Saking paniknya menunggu lift yang lama terbuka, membuat Airi memilih menaiki tangga darurat menuju lantai ruangan Araf, membuat karyawan lain yang melihatnya terheran-heran. Hingga ruangan Araf tepat di hadapannya membuat Airi mengetuk pintunya dengan napas naik turun dan keringat di keningnya. Masuk. Airi membuka pintu karena terdengar suara dari dalam, ia tak berani menatap wajah Araf yang sudah seperti apa, terlebih takut jika ancaman lelaki itu benar adanya. Kamu telat 15 detik Airi dan saya rasa kamu tak bisa menjadi karyawan yang baik di perusahaan ini. Kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan terhitung lalai, ujar Araf membuat Airi mengangkat wajahnya dan menggelengkan kepalanya kencang. Jangan pecat saya, Pak. Saya akan lakuin apapun dengan baik, apapun yang Bapak minta asal jangan pecat saya dari kantor ini, rengek Airi menyesali kelalaiannya. Jika sampai orang tuanya tahu maka bisa dicekik dia nanti. Benar semuanya, saya tidak mau bekerja sama dengan orang tidak berniat dan tidak memiliki komitmen, tanya Araf memperjelas lagi ucapan Airi. Iya Pak, semuanya akan saya kerjakan dengan baik, jawab Airi tak kalah tegas. Araf manggut-manggut seperti orang berpikir untuk mempertimbangkan ucapan Airi, padahal ini semua adalah bagian dari rencananya yang berjalan dengan mulus. Ia tersenyum tipis, namun, senyumnya terhalang jemarinya yang menutupi sebagian wajahnya. Baik, saya pecat kamu jadi bagian accounting dan kamu saya pindahkan jadi sekretaris sekaligus asisten saya, ujar Araf membuat Airi membelalak matanya. Senyumnya mereka seraya mengangguk pelan ke arah Araf untuk berterima kasih, karena sudah tak dengan hati memecatnya yang miskin dan lemah itu. Masuk saja kau ke dalam perangkapku, maka kau tak akan mudah untuk keluar darinya. Kita lihat siapa yang akan menang di sini Airi, saya atau kamu, dan misi dimulai, batin Araf yang girang, karena ternyata Airi menerimanya dengan senang. Bapak serius? Tapi kan saya masih memikirkan tawaran Bapak, ujar Airi yang menjadi ngeri melihat tatapan tajam Araf kepadanya yang terkesan lebih dingin dari sebelumnya. Saya tak ingin bertanya 2 kali Airi, kalau kamu menerima tawaran saya, maka besok kamu sudah harus mulai bekerja sebagai sekretaris saya. Tapi kalau kamu keberatan, maka silahkan kamu keluar dan ajukan surat pengunduran diri kamu kepada Pak Samuel, ujar Araf panjang lebar membuat Airi seketika menghentikan napasnya. Saya siap menjadi sekretaris Pak Araf, ucap Airi tegas tanpa sedikit pun keraguan kembali di dalam dirinya. Bagus, kalau begitu kamu bisa selesaikan pekerjaanmu di bagian accounting dan besok bisa langsung menduduki jabatan baru kamu, ujar Araf yang masih tanpa senyum sedikit pun. Airi mengangguk dan berdiri seraya keluar dari ruangan Araf yang begitu mencekam dan membuatnya hampir menggigil.
Ia bergegas menuju ruangannya untuk menata hatinya yang sejak hati tak menentu. Entah kenapa setiap kali bertemu dengan Araf, ia selalu gugup dan terpesona dengan ketampanannya sejak kejadian itu. "Gimana Ae, lo gak jadi dipecatkan?" tanya Lita saat Aeri sudah masuk dengan wajah lesunya dan berkeringat. Aeri tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya lemah. Ia mengusap wajahnya kasar merasa lelah dengan cobaan besar yang sudah nyata di hadapannya. Lita menghampiri Aeri, karena ingin menenangkan teman barunya itu. "Gue gak dipecat dari kantor ini, tapi gue disuruh gantiin Pak Arya buat jadi sekretaris dia," ujar Aeri tak bersemangat. Lita yang mendengar Aeri menjadi sekretaris Araf langsung tersenyum bahagia. Ia memeluk Aeri dengan sangat erat. "Selamat ya Say, berarti memang kinerja kamu bagus dan Pak Araf suka sama kamu," ujar Lita kepada Aeri yang membuat Aeri spontan melepas pelukannya. "Maksud kamu suka gimana?" tanyanya serius. "Ya Pak Araf suka sama kinerja kamu," ujar Lita membuat Aeri mengangguk mengerti dan mengelus dada. "Amit-amit dah jangan sampai gua ditaksir cowok mesum kayak dia," batinnya yang hanya bisa terucap dalam hati.